Hai guys, Rawa di sini dan ini adalah film Shadowless Sword 2005. Film yang menceritakan perjuangan seorang perwira terkuat dalam menyelamatkan pangeran terakhir yang sekarang sedang diburu oleh sekelompok tentara bayaran akibat konflik perebutan kekuasaan. So, penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap film Shadowless Sword 2005. Film diawali dengan flashback seorang pangeran bernama Junyong. Ia adalah seorang pangeran yang sangat kuat yang dijuluki sebagai Jenderal Kaum He. Julukan itu bukanlah sekedar julukan, namun itu adalah sebuah gelar karena di usianya yang baru 14 tahun itu, ia sudah memenangkan banyak pertempuran nih guys. Namun sayangnya seiring berjalannya waktu dan karena konflik antar kerajaan serta serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh tentara bayaran terhadap keluarga kerajaan, akhirnya ia pun kini diasingkan. 14 tahun berlalu, sekarang kerajaan Balhae dipimpin oleh Pangeran Suyong. Pangeran Suyong yang tak mahir seni berpedang ataupun bela diri, seakan hanya menjadi simbolis untuk meneruskan tahta kerajaan aja. Hingga di suatu malam mereka pun mendapatkan serangan yang gak terduga nih guys. Nah, itu adalah sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh dan setelah semuanya mati, Unyong pun menemui pangeran itu untuk menawarkan sebuah penawaran menarik, yaitu penawaran untuk bergabung menjadi sekutu supaya ia nggak perlu mati, dan raja saat itu akan digantikan atasan Bunyong, yaitu Raja Dongerak. Mendengar hal itu, pangeran pun menolaknya dan akhirnya ia pun harus mati nih guys. Beberapa hari kemudian, kabar itu pun beredar dengan sangat cepat. Para pejabat kerajaan pun sangat marah karena mereka menganggap bahwa tentara bayaran itu sudah sangat melewati batas dengan membunuh calon raja masa depan mereka. Mereka yang kini mulai khawatir dengan Pangeran Junyong yang sedang diasingkan, akhirnya mengirimkan seorang perwira terkuat bernama Yonsa untuk menjaganya dan membawanya pulang ke istana karena saat ini hanya ialah yang berhak menjadi raja selanjutnya. Yonsa pun langsung memenuhi panggilan itu dan ia langsung berangkat ke kota Jungwon untuk mencari Pangeran Junyong yang kini dikenal dengan nama Sosam, si bandar kaya raya pemilik tempat hiburan di kota itu. Sebagai seorang perwira, Yonsa pun dengan sangat sopannya memasuki tempat hiburan itu dan ia mengatakan bahwa ia ingin menemui Sosam. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Sosam pun keluar nih guys. Mungkin kalian bakalan berpikir kenapa kok pangerannya kayak gitu ya kan? Nah ingat ya, film ini tuh udah maju ke 14 tahun silam guys. Jadi wajar aja kalau penampilannya bakalan beda. Setelah itu, Yonsa pun mengetes pangeran untuk menceritakan semua masa lalunya dan ia bertanya siapakah nama aslinya. Mendengar hal itu, ia pun hanya terdiam, namun ketika ia melihat pedang Yonsa merupakan pedang terkuat, ia pun panik dan justru membawanya ke tempat yang rada sepi untuk dipertemukan dengan orang-orang yang rada nyeleneh. Di situ Yonsa pun gak ngerasa takut sedikit pun dan dalam sekejap aja orang-orang itu langsung dibuat kapok nih guys. Di malam harinya, Yonsa pun kembali menemui pangeran dengan mengatakan bahwa ia adalah Yonsa, seorang perwira terbaik dari kerajaan Balhae. Yonsa pun memujuk pangeran untuk pulang bersamanya karena hanya ialah yang mampu melindunginya. Tapi sayangnya, Junjong ini tetap kekeh dan ia gak mau pulang karena ia ngerasa bahwa ia itu gak bakalan cocok jadi raja karena selama ini ia udah nyaman jadi bandar di kota itu. Mendengar hal itu, Yonsa pun hanya terdiam untuk memberikannya waktu berpikir nih guys. Beberapa hari kemudian, sebuah rumor pun beredar bahwa tentara bayaran Killer Blade akan memberi imbalan besar kepada siapapun yang memberitahu di mana lokasi Pangeran Junyong yang telah menghilang 14 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, teman-temannya pangeran sebelumnya justru menangkapnya karena mereka tahu
Dengan menyerahkan pangeran, maka mereka bakalan dapat imbalan yang besar. Namun mengetahui hal itu, tentu Yonsa gak bakalan ngebiarin gitu aja guys. Setelah itu ternyata yang dari tadi dibicarain akhirnya datang juga nih guys. Ya, mereka adalah sekelompok tentara bayaran Killer Blade yang dipimpin oleh Myun-young, seorang kesatria pedang wanita yang skillnya gak bisa dipandang enteng nih guys. Keributan pun terjadi, tapi di situ Yonsa gak mau buang-buang waktu dan ia lebih memilih buat kabur bersama Pangeran Junyong. Setelah itu, Yonsa pun mengatakan pada pangeran bahwa bila ia gak mau pulang, maka Yonsa akan menggunakan cara paksa untuk memulangkannya karena ia tahu tentara bayaran itu tak akan pernah berhenti hingga tujuan mereka tercapai. Mendengar hal itu, akhirnya pangeran pun mau pulang, tapi masih setengah-setengah nih guys. Karena di sepanjang jalan, ia selalu bikin keributan, terus-terusan kabur hingga di suatu malam, ia pun mengatakan bahwa ia itu sebenarnya gak mau pulang karena ia masih berpikir tentang kehidupannya yang serba enak jadi bandar. Mendengar hal itu, Yonsa pun menjelaskan bahwa negara saat ini membutuhkan seorang raja baru karena semua penerus tahta telah mati dibunuh. Pemberontakan dan pembantaian telah terjadi di mana-mana dan hanya pangeranlah satu-satunya harapan mereka untuk mengembalikan semuanya. Junyong yang seolah tersadar kemudian menemui temannya yang merupakan pedagang kuda untuk membawa bekal dan setelah itu ia pun langsung pulang nih guys. 상관없어. Di pagi harinya mereka pun tiba di sebuah kota terdekat untuk mengambil tabungannya si pangeran itu yang katanya disimpan di rumah temennya. Nah, sesampainya di sana uang tabungan itu pun dikasih, tapi nggak lama setelahnya ternyata tentara-tentara bayaran itu kembali menemukan mereka nih guys. 우리 얘기 한번 해봅시다. Meskipun Myun-young menggunakan banyak senjata seperti shuriken dan selendang, namun ia tetap nggak bisa mengalahkan Yonsa dengan pedangnya yaitu pedang legendaris milik mendiang Pangeran Suyong. Nah, sedikit informasi ya mengenai pedang Yonsa itu. Jadi pedang itu adalah pedang terkuat yang di dalamnya terdapat roh pelindung yang bila dihanamkan ke musuhnya, maka musuhnya itu akan mengalami luka dalam bahkan keracunan nih guys. Dan pedang itu hanya ada 2 di dunia ini. Yang satu dipegang oleh Yonsa dan yang satunya lagi dipegang oleh Bunyong, seorang komandan dari pasukan tentara bayaran itu. Yunyong yang sedang terpojok kini mulai menunjukkan skillnya nih guys. Meskipun telah menjadi bandar selama 14 tahun, namun skillnya itu tetap benar-benar masih sama. Setelah itu mereka pun kembali kabur dan setelah dirasa aman, keduanya pun beristirahat. Namun ternyata Winyong ikut mengejar mereka dan pangeran pun akhirnya terluka nih guys. Yonsa pun kembali berduel dan mereka pun berhasil lolos. Di malam harinya, Myun-young menemui komandan pasukan untuk meminta maaf atas kegagalannya yang kedua kalinya. Won-young pun memaafkannya dan memberinya waktu 4 hari lagi karena diketahui ia juga menaruh hati kepada Myun-young nih guys. Di tempat lain, Yonsa yang kini sedang mengobati luka pangeran secara tak sengaja melihat bekas luka di punggungnya yang membuatnya flashback ke masa lalu. Jadi anak kecil yang diselamatkan oleh Junyong 14 tahun silam adalah Yonsa kecil nih guys. Mengetahui hal itu, tekad Yonsa pun semakin bulat untuk bisa memulangkan pangeran ke istana apapun yang akan terjadi. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Mereka yang terus melanjutkan perjalanannya dengan menyamar kini mulai melihat tentang bagaimana kondisi krisis pangan serta pembantaian yang terjadi di mana-mana. Tekad pangeran yang kini telah bulat untuk kembali pulang juga membuatnya kembali berlatih pedang nih guys. Di siang harinya mereka pun kembali diburu oleh para tentara bayaran itu, namun seperti biasa mereka tetap bisa menang. Tapi di sini
Yonsa harus terkena sebuah surikan beracun nih guys. Dengan perlahan, Junjung membawa Yonsa ke sebuah tempat tinggal seorang mantan jenderal perang bernama Joseon dengan berharap ia bisa membantu Yonsa yang keracunan itu. Di samping itu, ia juga berniat pergi ke makam ibunya yang letaknya gak jauh dari tempat itu untuk meminta restu bahwa anaknya akan kembali ke istana dan menjadi raja. Mendengar kegagalan Myunyong yang ketiga kalinya, Raja Dongrak pun sangat marah dan menjadikannya sebuah pelampiasan untuk kemarahannya itu. Dan setelah itu, ia pun menurunkan perintah supaya tentara bayaran Killer Blade itu mundur dan tugas itu akan digantikan dengan pasukan tentara Golden Blow yang jauh lebih kuat. Wunyong yang diketahui menaruh hati pada Myunyong pun sangat marah ketika ia mengetahui bahwa Myunyong telah dijadikan pelampiasan semalam. Dan karena kemarahannya itu, akhirnya ia pun membunuh Raja Dongrak dan kemudian berniat untuk menyelesaikan semuanya yang telah dimulai. Di keesokan harinya, Yonsa pun terbangun dan panik ketika ia nggak ngeliat pangeran ada di situ. Tapi jenderal pun menjelaskan bahwa pangeran saat itu sedang mengunjungi makam ibunya untuk meminta restu. Beberapa saat kemudian, suara elang meraung seakan menjadi pertanda bahwa pasukan tentara bayaran Killer Blade telah datang ke sana. Gak lama kemudian, hal itu pun benar-benar terjadi nih guys. Sebagai seorang jenderal yang baik, Joseon pun tetap berusaha melawan Myunyong, dan di sini kalian bakal ngelihat bagaimana kuatnya pedang itu yang mampu membuat luka dalam serta keracunan tanpa melukai lawannya sedikit pun. Yonsa dengan sekuat tenaga melindungi Junyong meskipun ia belum sepenuhnya pulih. Dan setelah semua lawannya dikalahkan, Yonsa pun kini harus berduel hingga 멈추십시오. kemahiran seni bela diri Yonsa memang gak bisa diragukan meskipun pedang yang mereka gunakan adalah pedang yang sama. Namun Yonsa berhasil mengalahkan Wunyong, namun ternyata Myunyong justru melindunginya nih guys. Wunyong pun justru memanfaatkan hal itu untuk menusuknya bersama-sama. Myunyong pun mati dan Yonsa pun kini sekarat nih guys. Melihat hal itu, kemudian Pangeran Junyong pun bangkit, mengambil pedang Yonsa dan ia langsung berduel dengan Wunyong. Mereka yang sama-sama menggunakan pedang terkuat itu pun terlihat imbang dan keduanya pun akhirnya mengalami luka dalam serta keracunan nih guys. Namun ternyata pangeran ini adalah orang yang mampu memulihkan luka dalam dengan sangat cepat. Ia pun menang dan Wunyong pun akhirnya kalah. Setelah itu, pangeran pun memeluk Yonsa dan mengatakan bahwa kita akan pulang bersama-sama. Tapi sayangnya Yonsa yang sekarat itu akhirnya ia pun meninggal nih guys.